Oke, selamat sore sahabat petani pisang. Untuk hari ini kita sudah berada kembali di kebun pisang kita. Ya, tidak begitu luas, hanya sekitar 3.500 meter, tapi kita tanami di sini pisang ada 5 jenis ya. Pisang barangan Medan, barangan merah, itu dari bibit kultur jaringan ya. Ini dia, tapi di sini sepertinya pertumbuhannya agak lambat ya dibanding dengan yang lain. Ini dia yang pisang barangan merah ya. Ini penanamannya sama dengan yang lain. Ini ada sekitar 70 rumpun ya yang kita tanam di sini, di antara kopi ya, kopi Arabica Karo. Jadi dari bibit jaringan kultur. Baru kepok kuning ini pun dari jaringan kultur juga ya. Ini dia, ini batangnya sangat tinggi. Ini batang pertama nih indukannya. Dulu bibitnya sangat kecil, sekecil lebih besar rokok sedikit lah ya. Jadi ini pertumbuhannya luar biasa kuat. Anakannya juga banyak, cuma memang sebagusnya ini jangan dibiarkan banyak. Ini cukup 3 atau 4 ya. Jadi begitu nanti ini ditebang, yang pohon pertama, batang pertama digantikan lagi dengan anakan, dibiarkan dengan anakan yang baru seperti ini misalnya. Kalau yang lainnya ini sebenarnya udah bisa dipindah karena lahan kita tidak begitu luas, dan ini ada sekitar 5 rumpun ya seperti ini. Kita belum pindah lagi. Sebagusnya memang kita pindah untuk menghindari terlalu banyaknya di sini di rumpun ini, sehingga persaingan makanan juga sudah ada, sudah ketat di situ istilahnya. Baru pertumbuhan jamur juga bisa saja terjadi ketika ini sudah terlalu rimbun. Itu nanti kita bahas, termasuk pemupukannya juga di video berikutnya kan kita bahas. Hari ini kita khususkan untuk melakukan penyungkupan. Dan ada lagi pisang barangan Medan asli, lokal ya, lokal di sini. Ini dia, ini barangan lokal ya. Seperti kemarin, video kemarin kita sampaikan lagi, untuk pemangkasan ini sebaiknya hanya 5 daun ya, sisakan 5 daun di atas. Jadi sinar matahari masih cukup. Kalau ini yang saya bilang lokal, dia pendek ya, batangnya sangat pendek ya, paling 2 meter ya, paling 2 meter. Jadi saya bisa menjangkau ini. Kalau buahnya enak, pulen, hampir mirip dengan barangan. Jadi kalau ini sepertinya masih aktif ya, karena 1 2 3 4 5 6 7 mungkin sampai 8 atau 9 ini bisa. Jadi ini kita biarkan. Ini memang ini proses penyerbukan secara alami oleh lalar-lalar gitu ya, lebah. Ini ada lebah ya, lebah yang melakukan proses penyerbukan sarinya. Jadi ini kita biarkan saja dulu. Kalau yang ini baru keluar jantungnya. Ini yang saya bilang lokal. Dulu kita dapat bibit dari teman, sudah saya sampaikan juga di video sebelumnya. Ya, ini barangan lokal. Jadi untuk proses penyungkupan, karena ada juga beberapa teman yang menanyakan ke saya, apa sih perlunya dan bagaimana prosesnya. Oke, bisa kita lihat hari ini nanti untuk prosesnya. Jadi ini sebenarnya masih besar, tapi kalau menurut saya ini karena batang pertama, sehingga dulu waktu kita pindahkan sebesar ini ya, sebesar ini dulu kita pindahkan dari batang indukannya, dia agak terganggu. Jadi untuk buah pertama ini saya yakin hanya sebesar ini aja, sebanyak ini saja. Kalau enggak yang sudah kita
pernah lihat, pernah panen ini sampai 14 ya, jadi sampai segini dia, separuh dari batangnya. Jadi kita pun dulu tertarik untuk mengambil bibit ini juga karena kita lihat waktu di tempat teman itu, di ladang teman itu, sampai sekitar hampir 2 meter. Jadi buah semua bisa sampai 16 sampai 18. Jadi kita tertarik mengambilnya dan kita kembangkan di sini. Dan ini buah yang pertama ya, buah pertama sejak kita tanam ini dari umuran segini ya, yang kita pindah dulu sekitar 60 cm lah ya, 60 cm, 12 bulan pas ya, jadi setahun. Jadi ini tadi teman-teman ada yang nanya gimana melihatnya sudah bisa dipotong atau belum dan dilakukan penyungkupan. Jadi kita, kalau saya hanya berpatokan ke arah sini ya, kondisi buah yang terakhir ya, walaupun ini sebenarnya masih besar, kemungkinan kita mengharapkan ini masih jadi. Tapi kalau menurut saya, kebiasaan yang saya lihat, ketika ini sudah mulai mengecil, maka ke bawahnya tidak akan jadi lagi. Nah, jadi ini pun tidak semua ya, separuh ini tidak lagi jadi. Bahkan di sini di pangkal buah ini sudah terjadi pembusukan. Nah, seperti ini. Jadi sudah busuk, jadi kemungkinan untuk berikutnya pun tidak akan jadi. Walaupun ini masih besar. Memang kalau untuk jantung ini rata-rata di sini dari 5 jenis yang ada, inilah yang memang paling besar. Ya, kalau ini bisa kita pergunakan nanti untuk pembuatan POC ataupun Ecoenzym bisa sebagai campurannya, dicincang baru difermentasi. Atau kalau tidak, kita cincang saja, setelah kita potong kita cincang, kita tebar saja di sekitar akar ini, jangan terlalu rapat sehingga nanti bisa menjadi sumber makanan juga. Oke, jadi kita akan lakukan pemotongan dan penyungkupan pisang ini. Jadi tanda-tandanya itu tadi teman, kalau ini sudah putiknya ini sudah menghitam semua dan buah sudah kondisinya normal, sudah bisa ya. Tapi kalau kondisi yang seperti saya bilang tadi di sana itu mungkin belum, masih bisa ditunggu sekitar seminggu atau 2 minggu lagi. Tapi kalau ini pun sudah kelihatan kan, ya saya bilang ini akan gugur semua, tidak akan jadi ya, tidak akan jadi. Nih begitu Anda pegang, ini akan gugur semua. Nah, jadi tidak akan jadi buah lagi. Jadi percuma kalaupun kita menunggu, nanti sayang waktunya. Dan ini sudah terganggu, artinya hama sudah banyak yang masuk ke yang normal ini, dan besarnya juga tidak sama lagi. Jadi ini sudah kita ikhlaskan saja ya. Oke. Ya tidak pun tidak masalah, tapi menurut saya memang hanya sudah segini. Oke, kita akan lakukan proses penyungkupannya.